Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 17 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghargai karunia-karunia yang dimiliki oleh rekan sekerja kami, tidak bersaing dan iri hati dengan kemajuan pekerjaan penginjilan yang mereka capai. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Bapa mengasihi kami. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Sian Tangka. Kepada Saudari Sian, kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Bacaan renungan malam kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, dengan judul Mencari Jalan yang Lebih Utama. Ayat temanya terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 31, berbunyi, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang terutama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama." Beberapa orang berada dalam bahaya menyerah pada rasa iri karena takut orang lain akan memiliki keunggulan. Mereka cenderung tidak mengakui bakat rekan sekerja mereka sebagai hal yang penting bagi keberhasilan pekerjaan, seperti halnya bakat mereka sendiri. Namun, kasih sejati kepada Allah disertai dengan kepercayaan yang sejati dan penuh hormat. Dan dia yang mengasihi Allah akan mengasihi saudaranya juga. Tidak boleh ada perintah, tidak ada dominasi, tidak ada otoritas yang berlebihan. Kasih Allah dalam arus penyembuhan dan pemberi hidup harus mengalir melalui kehidupan. Semangat, perkataan dan perbuatan setiap pekerja harus menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa ia bertindak atas nama Kristus. Kuasa yang ia terima dari Sang Guru Agung adalah kuasa untuk mendidik orang lain, bukan kuasa untuk memerintah atau mendikte. Ia harus datang kepada Kristus sebagai orang yang ingin tahu bagaimana cara mengajar dan menolong orang lain. Kepuasan yang sabar dan gembira adalah salah satu karunia terbaik. Begitu pula keberanian untuk mengikuti jalan tugas, bahkan ketika jalan ini memisahkan kita dari teman-teman. Namun keberanian untuk memiliki keyakinan tidak boleh mengarah pada sikap keras kepala yang menuntun seseorang untuk berpegang teguh pada ide-idenya sendiri. Marilah kita semua berjaga dan berdoa. Bakat berbicara adalah anugerah yang luar biasa.
anugerah yang dapat menjadi kekuatan besar untuk kebaikan atau kejahatan. Kemampuan intelektual, selera yang baik, keterampilan, kehalusan, dan peningkatan sejati, semua ini digunakan Allah dalam pekerjaannya. Namun, semua itu harus terlebih dahulu ditempatkan di bawah kekuasaannya. Kehadiran Tuhan harus menjadi kuasa yang mengendalikan. Orang yang hatinya menyatu dengan hati Kristus dalam keinginan dan tindakan akan disesuaikan dengan kehendak Kristus. Kita harus sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia terbaik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus berusaha menjadi yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh berusaha memperoleh kuasa untuk mengikuti teladan Kristus agar kita dapat menjadi pewarta Injilnya. Inilah agama yang sejati. Godaan datang, kecurigaan dan prasangka jahat membuat kita sulit untuk memelihara semangat kehidupan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Tuhan menghendaki kita untuk berjalan lurus ke depan dalam terangnya yang kudus dan penuh berkat. Dikutip dari buku Pacific Union Records tanggal 26 Juli tahun 1906. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Ayat renungan malam ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, "Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang terutama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama." Ayat ini merupakan penutup dari 1 Korintus pasal 12 dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang membahas tentang berbagai karunia Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Paulus mengajak jemaat untuk berusaha memperoleh karunia-karunia yang terutama. Kemudian menyatakan bahwa ia akan menunjukkan jalan yang lebih utama. Apa yang dimaksudkan Rasul Paulus jalan yang lebih utama tersebut? Oleh sebab itu, mari kita lihat di dalam suratnya kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jalan yang lebih utama adalah jalan kasih. Jalan ini ditandai dengan kerendahan hati, kesabaran, dan rasa cukup yang penuh sukacita. Kasih adalah dasar yang lebih utama dari segalanya. Tanpa kasih, karunia-karunia yang kita miliki itu tidak berarti atau sia-sia. Kasih sejati, kasih yang sesungguhnya kepada Allah, tidak terpisahkan dari kasih kepada sesama manusia. Secara khusus, kasih kepada saudaranya dan rekan sekerja dalam pekerjaan Allah. Kasih sejati disertai dengan kepercayaan yang sejati dan penuh hormat. Dalam pekerjaan Allah, tidak ada tempat untuk iri hati, dominasi, atau keinginan untuk menjadi yang tertinggi. Karunia setiap orang berharga dan penting. Kita tidak dipanggil untuk memerintah, melainkan untuk mencerminkan Kristus dalam roh, perkataan, dan tindakan. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 207, paragraf 3 berkata, tidak boleh ada perintah, tidak ada nominasi, tidak ada otoritas yang berlebihan. Kasih Allah dalam arus penyembuhan dan pemberi hidup harus mengalir melalui kehidupan. Semangat, perkataan, dan perbuatan setiap pekerja harus menunjukkan bahwa ia menyadari ia bertindak atas nama Kristus. Kuasa yang ia terima dari Sang Guru Agung adalah kuasa untuk mendidik orang lain, bukan kuasa untuk memerintah atau mendikte. Ia harus datang kepada Kristus sebagai orang yang ingin tahu bagaimana cara mengajar dan menolong orang lain. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan tidak menghendaki siapapun berjalan sendiri atau merasa paling tinggi. Musyawarah, doa bersama, saling melengkapi, dan semangat persaudaraan adalah landasan pelayanan yang sehat. Rasa iri dan takut kehilangan pengaruh harus disingkirkan. Tidak boleh ada perintah, tidak boleh ada dominasi. Kasih Allah harus mengalir melalui kehidupan. Setan tidak berhenti bekerja. Ia mencoba menjerat lewat perpecahan, kata-kata yang tajam, dan sikap tidak bersahabat. Namun, siapa yang menunjukkan kasih Kristus dalam kata dan tindakan tidak akan kehilangan kepercayaan rekan sekerja mereka. Semua talenta, pikiran, kata-kata, seni memimpin, keterampilan hanya berguna jika diletakkan di bawah kuasa Kristus. Tanpa itu, karunia-karunia bisa berubah menjadi alat dominasi, bukan alat pembangun. Kehadiran Roh Yesus dalam hati hendaknya menjadi kuasa yang mengendalikan. Selanjutnya, dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 207, paragraf 7 berkata, kita harus sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia terbaik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus berusaha menjadi yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh berusaha memperoleh kuasa untuk mengikuti teladan Kristus, agar kita dapat menjadi pewarta Injilnya. Inilah agama yang sejati. Kebesaran sejati tidak ditemukan dalam menjadi yang pertama, tetapi dalam mengikuti Yesus dengan setia dan menjadi saluran Injilnya. Meskipun godaan dan kecurigaan mencoba mengaburkan jalan kita, Tuhan memanggil kita untuk berjalan teguh dalam terangnya. Oleh sebab itu, perlu kerendahan hati dan kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Roh Nubuat berkata di dalam letter 174a tahun 1902, paragraf 17. Tuhan akan menguji dan mencoba engkau. Ketika engkau memiliki kasih Kristus di dalam hatimu, ketika pikirannya adalah pikiranmu, engkau akan bersedia berkonsultasi dengan mereka yang telah berpengalaman dalam pekerjaan ini. Engkau akan memandang orang lain sama mampunya untuk membantumu sebagaimana engkau mampu membantu mereka. Hendaklah kita memiliki pikiran Kristus, sebagaimana perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun kami agar dapat menghidupkan kasih Bapa sebagai yang lebih utama dalam hidup kami. Kasih itu akan menjadi milik kami oleh sebab kami memiliki pikiran Kristus. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.